Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Pak Alidian. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Terima kasih ya, anak Alidian. Baik, kemudian Ibu mau periksa dulu kehadirannya. Wah, hadir semua ya? Hadir, Bu. Iya, hadir semua. Alhamdulillah. Nah, baik. Kerapiannya, oh ya. Ya, sudah tidak ada yang pakai topi. Pak Alidian itu oke, enggak apa-apa, boleh. Pulpennya Pak Sarif, pulpennya, bukunya sudah. Ya, sudah. Sarif oke. Baik anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran. Masih ingat pembelajaran kemarin minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Kalau ada yang masih ingat tentang apa ya? Pengertian dan contoh buku fiksi dan non-fiksi. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat Syarif. Ya, masih diingat ini Syarif tahu wah materinya Ibu Guru. Ya, materinya Ibu Guru yang kemarin itu pengertian dan contoh buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ada yang masih ingat pengertiannya? Ada yang masih ingat pengertiannya buku fiksi itu apa? Saya Bu Guru. Saya Bu. Bu Siti Hartia boleh. Terima kasih, Bu. Buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita rekaan atau hayalan atau imajinasi. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Masya Allah, masih diingat ternyata. Kalau buku non-fiksi ada yang bisa pengertiannya? Buku berdasarkan fakta. Guru. Syarif? Buku berdasarkan fakta. Iya, waduh. Kasih tepuk tangan lagi buat Syarif ini. Semangat sekali dia, kasih tepuk tangan buat temannya. Baik, selain dari Syarif, contoh, ada yang masih ingat contoh dari buku fiksi? Saya, Bu. Siapa? Oh, Bu Maliana, ayo. Contoh buku fiksi, Bu ya? Iya, contoh buku fiksi itu apa saja, Nak? Cerpen, novel, Iya. roman. Itu saja, Bu. Iya, kasih tepuk tangan lagi buat temannya, Maliana. Bagus sekali ya, jawabannya benar. Kemudian contoh non-fiksi, ada lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Ibu Wasina, ayo Wasina. Menurut saya, Bu, buku non-fiksi itu buku pelajaran, misalnya atau artikel atau karya tulis ilmiah. Itu, Bu. Iya, betul jawabannya. Kasih tepuk tangan buat Wasina. Masih diingat semuanya. Terima kasih masih mengingat materi sebelumnya. Nah, ada tugas yang Ibu suruh kemarin. Itu apa? Membaca apa di rumahnya? Membaca novel Bu Guru. Dengan apa lagi? Selain novel Baca apa biografi. Biografi. Ya. Membaca biografi juga Bu Guru. Betul. Kalau novel judulnya apa? Ayah. Cerita untuk ayah. Cerita untuk ayah, Sarif. Ayah saja yang di ujungnya saja yang dia ingat.
Kalau biografi tokoh siapa? Habibie, Khairil Bu. Anwar. Khairil Anwar. Siapa? Khairil Anwar. 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 Baik sekali ya. Jadi tugasnya kalian itu adalah membaca novel cerita untuk ayah dan biografi Khairil Anwar. Nah, kalian dalam belajar hari ini harus semangat ya, harus konsentrasi supaya tujuan pembelajaran kita hari ini itu tercapai, yaitu yang pertama, kalian dapat menelaah unsur buku fiksi atau novel untuk mengetahui kelengkapan unsurnya dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat menelaah unsur buku non-fiksi atau biografi untuk mengetahui kelengkapan unsurnya dengan benar. Sudah paham? Nah, ada manfaatnya dengan menelaah buku fiksi ini. Kalau ada yang mau nanti jadi penulis buku. Nah, ini salah satu gunanya dari sekarang kalian belajar menelaah buku. Nanti kalau kalian bisa menuliskan buku, kalian bisa jadi penulis buku. Oke, kita lanjut. Pembelajaran kita hari ini itu Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Ibu akan menampilkan sebuah video, kemudian Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya kalian menelaah. Nah, setelah itu kita akan bermain tongkat ya. Kita akan bermain tongkat, kemudian kalian akan mengerjakan LKPD, terus kalian akan berdiskusi, presentasi di depan. Selanjutnya kalian juga akan evaluasi, kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Nah, baik, Ibu akan menampilkan video ya. Silakan disimak baik-baik videonya. Oke, disimak baik-baik ya anak-anak videonya. Baik, hari ini kita akan pelajari menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, yang seperti tadi kalian paparkan bahwa buku fiksi merupakan buku yang menyajikan peristiwa tentang kehidupan ya berdasarkan hasil rekayasa imajinasi pengarang. Kemudian buku non-fiksi merupakan buku yang menyajikan peristiwa yang sebenarnya terjadi atau fakta yang hasilnya merupakan pendapat atau opini atau penelitian seorang penulis. Kita lanjut unsur buku fiksi. Yang pertama, ada bagian sampul ya. Ini ada Ibu kasih contoh buku fiksi yang kalian baca kemarin, yaitu ini ada bagian sampulnya. Kemudian ada di dalamnya rincian subbab bukunya. Kemudian ada judul subbab buku. Yang keempat, di dalamnya ada tokoh dan penokohan. Yang kelima, ada tema cerita. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Kemudian yang terakhir, penyajian alur ceritanya. Setelah itu, ya, bagian unsur buku fiksi. Bagian sampul bukunya, ini juga ada contohnya ya, buku fiksi Ibu sudah bawa. Yang pertama itu ada bagian sampul, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab bukunya, yang keempat isi buku, yang kelima cara menyajikan isi buku, yang keenam bahasa yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematikanya. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam menelaah ya. Jadi kalian harus perhatikan, yang pertama menentukan jenis buku fiksi dan non-fiksi yang akan ditelaah. Seperti yang tugas kalian membaca buku novel, cerita tentang ayah, kemudian membaca biografi Khairil Anwar. Kalian sudah lakukan. Kemudian yang kedua, membaca buku fiksi dan non-fiksi yang telah ditentukan.
Kalian juga sudah lakukan di rumah kemarin, tugasnya adalah membaca buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kelengkapan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini yang akan kita kerjakan hari ini. Kemudian yang keempat, menyajikan unsur pendukung dari unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ya. Baik, selanjutnya. Ya. Menelaah buku fiksi. Kita bahas tadi buku fiksi ada 7, ya, ada 7 unsur dalam buku fiksi. Yang pertama ini kita lihat, bagian sampul buku. Halaman paling depan pada sebuah buku yang memuat judul, nama pengarang, penerbit, gambar ilustrasi, dan tahun penerbitan buku. Ya, jadi ini sudah jelas sekali, dia ada judulnya, ya. Kemudian yang kedua, rincian subbab buku, di mana rincian ini bagian judul secara khusus dari tema umum, ya. Biasanya ini ada di dalam daftar isi, begitu. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, judul subbab buku, bagian dari bab yang menjelaskan secara lebih spesifik dengan mengenai hal-hal yang terdapat dalam bab. Jadi di dalam daftar itu selain ada rincian bab-bab 1 sampai seterusnya, di bab itu biasanya ada judulnya. Bab 1 ini judulnya apa? Seperti itu ya. Kita lanjut. Kemudian bagian keempat, tokoh dan penokohan. Nah, di dalam buku fiksi itu ada tokoh. Tokoh adalah orang atau karakter dalam suatu cerita. Penokohan adalah watak atau karakter atau sifat dari tokoh dalam suatu cerita, ya. Kemudian ada yang namanya tema cerita. Tema adalah suatu pokok atau inti persoalan yang mendasari suatu cerita. Jadi yang inti persoalannya itu di dalam sebuah cerita. Lanjut, kita yang keenam, bahasa yang digunakan. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep, maupun perasaan. Kita lanjut lagi. Unsur yang terakhir dalam buku fiksi yaitu penyajian alur cerita. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Peristiwa dalam alur memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadikannya sebuah cerita yang utuh. Nah, itulah tadi menelaah buku fiksi ya. Sekarang kita lanjut menelaah buku non-fiksi. Masih sama dengan buku fiksi, ada bagian-bagian yang sama, yaitu ada dari ketujuh unsur itu 1, 2, dan 3 itu sama dengan buku fiksi ya. Jadi kita lanjut, sama bagian sampulnya, terus rincian subbab bukunya sama ya. Kemudian ada judul subbab bukunya. Baik. Isi bukunya ya. Isi buku di sini pembahasan tentang topik yang dibahas dalam buku tersebut. Kita lanjut setelah isi yang kelima, cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan isi buku adalah penjelasan disertai langkah-langkah yang tepat untuk menyajikan isi buku. Setelah itu yang keenam, bahasa yang digunakan. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep, maupun perasaan. Dan yang terakhir adalah dalam menelaah buku non-fiksi, unsur yang terakhir adalah sistematika buku non-fiksi. Yaitu sistematikanya ada sampul, ada halaman judul, kemudian ada hak cipta, kata pengantar, daftar isi buku yang terbagi dalam bab dan subbab, glosarium, daftar pustaka, indeks, kemudian lampiran. Baik, cukup ya pemaparan medianya Ibu. Iya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Tadi kalian sudah melihat
bagaimana cara menelaah buku, apa-apa yang kita mau telaah. Nah, sekarang Ibu punya tongkat, ya. Ibu punya tongkat. Nah, tongkat ini akan kita buat seperti estafet, tapi kita sambil bernyanyi. Kita mau bernyanyi? Suaranya mana? Ya. Ya, kita bernyanyi hari ini. Nyanyiannya gampang kok, 17 Agustus. Tapi kalau Ibu bilang stop, Ibu tunjuk di mana tongkat ini berakhir, berarti dialah yang akan menjawab pertanyaan Ibu, ya. Mudah kok pertanyaannya, ya. Baik, kita mulai menyanyi sambil kita tongkatnya ini diestafet ke semua siswa, ya. Oke, kita mulai menyanyi 17 Agustus ya. 1 2 3. 17 Agustus semuanya. Tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Stop. Hari merdeka. Jangan kita Ade Sepri. Ade Sepri yang memegang tongkat. Ade Sepri. Tadi Iya, Bu. ada berapa? Pertanyaannya Ibu sekarang, ada berapa unsur buku fiksi? Ada 7, Bu Guru. Kasih tepuk tangan buat Ade Sepri. Berarti tadi videonya Ibu dinonton dengan baik, diamati dengan baik. Kita lanjut lagi. Ulang lagi ya, 17 Agustusnya dari Ade Sepri ya. Opor lagi ke temannya. 1 2 3. 17 Agustus tahun 17 45. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Bangsa dan bangsa. Stop ya. Ya, Wasina. Wasina yang pegang tongkat sekarang. Nah, Iya, Bu. contoh buku fiksi Wasina. Contoh buku fiksi misalnya cerpen, Ya, apalagi? novel, Ya, apalagi satu lagi. Oke, kasih tepuk tangan buat Wasina. Iya, cukup ya, senang? Mau menyanyi lagi? tenang, Bu. Baik. Mau, Bu. Oke, sudah ya. Saya percaya bahwa dalam mengamati videonya sudah sangat baik. Nah, kita lanjut. Ibu akan membagi kelompok belajar ya. Jadi dalam kelompok ini terdiri dari 3 orang. Nah, sesuaikan saja dengan urut absen ya. Jadi 1, 2, 3 itu kelompok 1 dan seterusnya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD dalam kelompok masing-masing. Siap ya? Ibu akan bagikan kalian. Ibu juga akan tampilkan di sini. Tunggu sebentar. Iya, baik. Nah, ini LKPD untuk kerja kelompok kalian. Sudah dilihat? Iya. Tadi kan Ibu sudah menugaskan kalian minggu lalu untuk membaca novel dan biografi. Ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menelaah unsur buku fiksi beserta bukti pendukungnya yang telah dibaca. Jadi kalian telaah itu buku fiksi, ya. Buku fiksinya yang mana tadi? Yaitu novel cerita tentang ayah. Ya? Iya, Nah, Bu. kan ada yang sudah bawa ya bukunya. Terus ada juga yang bisa membuka internet di buku elektrik, e-book, ya. Iya, Ya, Bu. silakan kalian kerja. Nah, ini sudah Ibu buatkan kolomnya. Silakan kalian isi tadi temanmu sudah menceritakan. Ya, hati-hati mic-nya ya. Temanmu sudah menceritakan bahwa Ade Sepri tadi menyebutkan ada 7 unsur buku fiksi. Sama juga dengan buku non-fiksi ada 7. Nah, sekarang kamu tuliskan di situ, di lembar LKPD kamu, unsur buku fiksi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu kamu
hasil bacaanmu, pasti kamu sudah tahu. Kamu buktikan, kamu lihat kembali, kan kamu sudah tahu di mana adanya sampulnya itu apa saja isinya tadi, ada judul, ada pengarangnya, ada penerbitnya. Nah, kamu tulis itu di tempat bukti pendukungnya. Jadi seumpama nomor 1, unsur buku fiksi itu yang pertama bagian sampul buku. Nah, tulis di bukti pendukungnya bahwa judulnya apa, pengarangnya siapa, ya. Sama juga selanjutnya rincian subbabnya bagaimana, judul subbabnya juga bagaimana, seperti itu. Nah, sama halnya dengan unsur buku non fiksi ya. Buku non fiksi juga kalian tuliskan juga bukti pendukungnya. Jadi jangan hanya menyebutkan unsur buku non fiksinya saja, tapi kalian tidak menunjukkan bukti pendukung dari unsur itu. Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, silakan dikerja. Ibu kasih waktu 10 menit. Cepat sekali Bu, 10 menit, 15 menit. Oke, ini Sarip banyak permintaannya ini. Ya, baik. Ibu kasih deh 15 menit. Ayo, lanjut dikerja. Kerja kelompok ya, kerja sama yang baik, jangan gaduh, ya. Manfaatkan waktunya dengan baik. Kalau ada yang mau bertanya tentang pertanyaan tugas kalian ini, silahkan. Samsir ini mana? Iya izin Bu, tadi katanya ke toilet. Oh iya, baik. Ya, kerja ya yang baik. Jangan lupa, jangan kerja sendiri-sendiri, kerja sama. Sebentar kamu akan tentukan ya siapa yang akan presentase di depan kelas ya. Ini Astinnya kemana ya? Izin ya tadi. Ya Bu, ke belakang. Ya ke belakang Bu, Astinnya. Ke belakang ya. Kalau kelompok 2 Ibu Wasina sudah bisa presentasi nak? Bisa, Bu. Ya, kalau begitu Wasina, silakan nak. Ya, Bu. Bukti pendukung dari unsur buku fiksi yang dianalisis, judulnya Bu, Cerita untuk Ayah. Kemudian pengarangnya itu Chandra Aditya. Penerbitnya PT Grafika Nardi Yuara Bogor. Tahun penerbitan 2022. Kemudian ada rincian babnya juga Bu. Ada judulnya, tulisan bab 1 sampai 4. Kemudian tokoh di sini Bu, tokohnya yaitu Ayah dan Elang. Karakteristiknya Ayah itu karakternya baik, kemudian tegas. Kemudian Elang dia orangnya humoris Bu. Kemudian bagian tema, ini temanya tentang tema keluarga. Bahasa yang digunakan itu bahasanya jelas, kemudian banyak kata visual. Jadi pembaca bisa membayangkan dengan baik di pikiran kita. Kemudian bentuk penyajian alur ceritanya Bu, perpindahan satu kejadian ke kejadian yang lain, dan itu sangat unik Bu. Terima kasih Bu. Ya, kasih tepuk tangan buat Wasina dulu presentasinya. Baik sekali ya. Terima kasih. Ada yang mau tanggapi kelompok lain? Mungkin beda dengan Wasina jawabannya. Maliana, sama ya dengan jawaban Bu. Wasina? Ya Bu. Wah, baik. Nah, berikutnya kalau begitu hasil telaah buku non fiksi. Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Kelompoknya Sarip boleh. Iya, kelompoknya Sarip ayo. Iya, judul bukunya itu adalah Bagimu Negeri Menyediakan Api. Terinci, ada daftar isinya, judulnya lengkap, mulai dari kata pengantar,
Si mata merah ini hidup 1000 tahun. Kemudian isi bukunya membahas tentang kehidupan Chairil Anwar beserta karya-karyanya. Cara menyajikan isi buku itu mulai dari pengenalan tokoh sampai hasil-hasil karya tokoh sampai akhir kehidupan tokoh. Bahasa yang digunakan banyak menggunakan bahasa puitis, tapi sayang kurang sistematis, dia tidak sistematis. Alasannya adalah karena terbalik antara penempatan daftar isi dan pengantar. Di buku itu dia menuliskan lebih awal daftar isi. Seharusnya yang lebih awal itu ada pengantar. Selanjutnya ada lagi yang kurang di sana, guru itu tidak ada bu glosariumnya, daftar pustakanya juga tidak ada, indeks dan lampirannya juga tidak ada. Ya, terima kasih bu dari kelompok kami. Assalamualaikum. Ya, betul sekali ya. Kasih tepuk tangan dong buat Sarif. Kelompoknya Sarif. Iya, betul sekali ya. Bahwa dia tidak sistematis dari contoh bukunya ya. Dari biografi ini, kemudian biasanya adanya glosarium itu ada di belakang ya, daftar pustaka ini tidak ada, masih menceritakan kisah akhir tokoh ya. Baik sekali. Nah, kita sudah selesai berdiskusi. Sekarang hasil diskusinya silakan ditulis semua anggota kelompok ya. Semua anggota kelompok menulis, yang satu LKPD itu yang satu lembar itu akan dikumpul ke ibu, tetapi tetap ada yang di buku kalian juga ya hasilnya. Nah, setelah itu kita akan evaluasi ya. Kalian sudah berdiskusi tadi secara kelompok. Nah, sekarang kalian akan evaluasi mandiri ya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD mandiri kalian hanya 2 nomor ya, hanya 2 nomor yang akan kalian jawab. Itu bisa cepat karena kalian sudah pasti, Ibu yakin kalian sudah paham dengan unsur buku fiksi dan buku non fiksi. Saya bagikan ya LKPD-nya ya Bu ya, ini ya. Oh, 3 nomor ternyata ya, 3 nomor. Nah, silakan dikerja. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah selesai dikumpulkan LKPD-nya sekarang, LKPD mandirinya. Kalian sudah bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan dengan pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Siapa? Maliana ya? Iya Bu. Ya, coba Maliana simpulkan pelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini Bu, terkait buku fiksi dan buku non fiksi, unsur buku fiksi itu Bu ada 7. Yang pertama bagian sampul buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab buku, yang keempat tokoh dan penokohan, yang kelima tema cerita, yang keenam bahasa yang digunakan, yang ketujuh penyajian alur cerita. Kemudian kalau untuk buku non fiksi Bu ada 7 juga. Yang pertama bagian sampul buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab buku, yang keempat isi buku, yang kelima cara menyajikan isi buku, yang keenam bahasa yang digunakan, dan yang ketujuh sistematika Bu. Ya, kasih tepuk tangan buat Maliana. Ternyata Maliana sudah pintar menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini. Ya, Ibu jelaskan kembali bahwa ingat, yang harus kalian ingat, jadi nanti ini akan muncul soalnya dalam ulangan, yaitu unsur buku fiksi itu ada 7, maupun unsur buku non fiksi itu ada 7. Nah, hanya yang membedakan di bagian ke-4, 5, 6, dan 7-nya. Jadi yang yang bagian unsur ke-1, ke-2, ke-3 itu sama, yaitu bagian sampul buku, rincian subbab buku, kemudian judul subbab buku. Nah, yang membedakannya buku fiksi yang dia ada tokohnya, ada temanya, kemudian bahasa yang digunakannya, terus ada alurnya, penyajian alur ceritanya ya. Nah, sedangkan buku non fiksi itu dia dibahas isi. Kita telaah isinya, isi bukunya ya, menceritakan apa dia.
kemudian cara penyajian isi bukunya, terus bahasa, dan yang terakhir adalah sistematikanya. Oke, sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Iya. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah dipahami, nah minggu depan ya kita masih belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi dengan indikator yang lain. Kalian akan membuat komentar, ya. Kalian akan membuat sebuah komentar atau kalian akan mengomentari buku yang sama, masih buku yang sama. Jadi silakan di rumah baca, ya. Masih tetap kalian baca baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, ya. Kalian baca kelebihan dan kekurangan bukunya, ya. Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan. Siap? Iya, Bu. Ah, baik. Kalau begitu, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita, silahkan Ketua kelas. Iya, Bu. Ya, pimpin doa, Nak. Iya, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalian menunggu pelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.